أيها الإنسان إنه القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال جل من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك وبعد Ayuhal muslimun ibadallah, kita senantiasa berupaya untuk terus memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang agung yang menjadi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, yang kita panjatkan segala pujian itu dalam berbagai macam bentuknya. Pujian di dalam ucapan alhamdulillah, pujian di dalam keyakinan yang bersemayam di dalam hati untuk senantiasa kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, pujian dalam perbuatan yang kita berupaya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam 3 ayat, di dalam 3 surat yang berbeda, dan ini bukan membatasi, hanya saja untuk lebih mengkronologikan atau mentautkan bagian yang tidak secara keseluruhan, lalu bagian-bagian yang tidak dibicarakan tidak termasuk di situ. Tapi ini hanya menukil yang di dalam Jumat ini, mudah-mudahan itu jadi renungan untuk kita semua. Kalau diurut paling tidak 2 ayat di 2 surat yang berbeda punya hubungan dari sisi yang umum maupun yang khusus. Yang pertama adalah dalam surat Al-Baqarah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ayat yang membicarakan sebelumnya tentang bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala an tahhira baitiya lit-taifin wal 'akifin war ruk'is sujud. Kemudian di bagian itu bahwa Allah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Baitullah yang sudah ada pondasinya dari sejak awal, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk mengunjungi Baitullah. Kemudian Allah tunjukkan jalannya sehingga sampailah di Baitullah di Makkah. Dengan banyak tafsir pendapat siapa yang pertama membangun pondasi Ka'bah itu, apakah
al-malaikat alaihissalam ataupun Nabi Adam alaihissalam, tapi intinya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan bangunan atau pondasi yang sudah ada sebelumnya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dibangunlah Ka'bah itu dindingnya dari batu berbatu di satu waktu, bahwa keduanya membangun secara bersamaan dari satu sisi ke sisi yang lain dinding Ka'bah tersebut, dan ketika bangunan itu lebih tinggi dari tangannya, dari pundaknya, kemudian Nabi Ibrahim yang naik ke atas tangga, lalu Nabi Ismail yang membantu untuk membawakan batu mutar dari satu sisi ke sisi yang lain. Dan begitu selesai, bahkan dalam riwayat dikatakan selama pengerjaan Ka'bah itu yang disusun dari batu berbatu, setiap batu yang diletakkan itu kemudian mereka berdua mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui. Kalimat Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim ini yang akan menjadi pembicaraan kita atau renungan kita di siang hari ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima amal seseorang. Karena ujung dari semua apa yang kita lakukan itu adalah puncaknya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan saleh. Kemudian tidak bertalian langsung tapi ada hubungan secara umum dalam surat Al-Hajj, perintah untuk menyembelih hewan yang dikurbankan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Betul bahwa kalian menyembelih hewan itu, maka teralirkan darahnya, kemudian terbagikan dagingnya, termanfaatkan apa yang menjadi amal saleh kalian untuk dimakan dan dibagikan. Tapi Allah katakan semuanya itu tidak akan sampai kepada Allah dalam pengertian yang menjadi pahalanya itu ada bukan dari sisi apa yang sudah kalian lakukan semata-mata berkurban, tetapi yang menjadi dasarnya adalah at-taqwa walakin yanaluhu taqwa minkum. Kemudian dalam surat Al-Maidah ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dua anak Nabi Adam alaihi salam ketika Qabil dengan Habil untuk menyelesaikan satu urusan yang mereka ikhtilafkan, kemudian mereka diminta untuk berkurban untuk melakukan satu perbuatan amal saleh yang ditandai nanti siapa saja yang diterima amal salehnya. Dalam riwayat dikatakan maka amalannya itu disambar dengan api sebagai bukti bahwa amalan itu diterima. Kemudian yang diterima hanya satu, ya, bukan dua-duanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari kedua orang tadi hanya satu orang saja yang memenuhi kriteria yang disebut dengan orang yang bertakwa. Dan inilah yang menjadi kunci kita untuk tahu sekali lagi ruh daripada amal, dasar daripada amal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua definisi di antara banyak yang disampaikan oleh para ulama bagaimana kita memahami takwa itu.
Ya, bagaimana memahami takwa itu dari 3 rangkaian 3 ayat yang tadi. Karena semua menggambarkan itu adalah bagian yang tidak bisa tidak kita punya acuan bagaimana takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ambil satu dari pendapat yang mengatakan tentang bagaimana takwa itu. Salah satunya disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan rahimahullah, yang juga beliau mengutip di antara yang sudah ada. Kemudian beliau mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa itu adalah saat kita melaksanakan ketaatan. Ketaatan itu jelas ketaatan kepada Allah. Jelas dalilnya, ya, ada ayatnya, jelas hadisnya, jelas bagaimana apa yang diamalkan itu memang seperti itu dilakukan. Karena kita tidak mungkin melakukan sesuatu amalan yang kita buat sendiri. Ya, kita bukan pembuat syariat, kita hanya mengikuti saja. Maka an ta'mala bi ta'atillah, kita taat kepada Allah. Salat taat. Ya, puasa taat kepada Allah, baca Al-Quran taat kepada Allah, haji taat kepada Allah, amar ma'ruf nahi munkar taat kepada Allah, birrul walidain taat kepada Allah, silaturahmi taat kepada Allah. Semua kaitan dengan muamalah kita, bahwa ada yang dilarang kita tinggalkan dalam muamalah, dalam jual beli, hal-hal yang dilarang, maka kita ketika meninggalkan itu bagian dari takwa juga, ya, karena nanti di potongan yang kedua bahwa takwa itu adalah antatruka maksiatallah. Jadi yang pertama bahwa an ta'mala bi ta'atillah, kita melaksanakan apa yang menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita di dunia ini, ya, intinya adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Maka bentuk ketaatan itu tidak ada yang lain kecuali dengan ma'rifatu al-awamir. Kita tahu perintahnya. Perintah yang menjadi dasar untuk mengukur sejauh mana ketaatan itu bisa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, maka ketaatan itu adalah harus dibangun di atas cahaya Allah. Ya. Cahaya Allah, atas maksud Allah, atas niat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian tarju thawaballah, tentu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala bertingkat-tingkat, tidak satu bagian, banyak bagian apa yang menjadi pahala Allah Subhanahu wa taala. Pahala berupa keridhaannya, pahala berupa surganya, ya, pahala berupa nikmat nanti di yaumul qiyamah yang berbeda satu dengan yang lain, ya, tidak hanya satu bentuk, tidak hanya satu surga, tapi jannat, jinan, ya. Maka thawaballah banyak bentuknya, ya, dan di antara yang paling tinggi ketika kita menginginkan puncak daripada kenikmatan di surga, tidak ada yang melebihi, ya, daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna ladzata nadrati rabbina tabaraka wa taala yaumil qiyamah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati la tudarun. Nanti di yaumul qiyamah orang yang beriman akan melihat Rabbnya dan tidak ada yang bisa menghalanginya, sebagaimana kalian diumpamakan di dunia melihat langit yang jernih, maka tidak ada awan pun sedikit pun yang bisa menghalangi kalian untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna ladzata nadart an-na'im ila wajhikal karim ya arhamar rahimin. Kemudian bahwa takwa itu juga adalah antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Ketaatan itu harus ketakwaan itu harus dimunculkan dengan bahwa kita berupaya untuk meninggalkan segala bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat
yang tidak kita tunggu azabnya dulu, maksiat yang kita tidak tunggu akibat su'ul akibahnya, ya. Maksiat yang kemudian kita tidak melihat level maksiatnya. Para ulama sering mengatakan bahwa dosa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan harus ditanya dulu ini dosa kecil atau dosa besar, tapi kepada siapa engkau melaksanakan maksiat itu. Maka begitu yang besar tidak boleh, maka yang kecil pun sama nilainya, karena apa yang kita tinggalkan itu sebagai bentuk apa yang menjadi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya maka Abdullah ibn Umar mengatakan dengan makna yang serupa dengan ini, takwa itu adalah diantaranya engkau meninggalkan sesuatu, tarku ma la bihi ba's hadzaran mimma bihi ba's. Satu waktu perkaranya boleh, bisa saja menjadi mubah, tapi mubah terlalu banyak juga bisa melalaikan. Oleh karenanya kata beliau, meninggalkan sesuatu yang asalnya boleh tapi ditinggalkan. Kenapa? Khawatir nanti akan merusak apa yang menjadi nilai yang baik itu sendiri. Maka antatruka maksiatallah, meninggalkan maksiat kepada Allah, maksiat dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam keyakinan, ya, dalam semua hal. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menegaskan kepada kita wajtanibu qaulaz zur. Ada bagian dari ayat Al-Qur'an yang isinya larangan seluruhnya, wajtanibur ridsa wadharu ma baqiya minar riba, baik dalam bentuk perintah untuk ditinggalkan ataupun dilarang. La ta'kulur riba adhafa mudhafa, la taqrabuz zina, ya. Banyak ayat yang isinya adalah larangan-larangan, dan orang mukmin yang cerdas adalah tentu yang mengerti hidup bahagia itu salah satunya diwujudkan dengan meninggalkan segala apa yang menjadi kemurkaan Allah, kebencian Allah. Innallaha karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah benci kalau kalian melakukan hal yang sifatnya kufur. Karraha ilal kufra wal fusuq, yang fasik, wal isyan, dan maksiat. Allah tidak suka. Tapi sebaliknya, innallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Bahkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seseorang mendapatkan lezatnya iman kecuali kalau rasa benci dia kepada maksiat itu tergambar bagaimana dia berupaya supaya tidak menjadi ahlun nar. Karena azab begitu dahsyat, maka melihat amalan yang maksiat, yang kufur itu seolah dia akan dicampakkan ke dalam api neraka. Dan tidak ada orang yang ridho, sabar, kemudian rela untuk dicampakkan ke dalam neraka Allah. Maka takwa itu bagian keduanya, antatruka maksiatallah ala nurin minallah, ya, takhafu iqaballah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum nafi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, takwa itu kata beliau al-khaufu minal jalil. Al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal isti'dadu lirrahil wal qana'atu bil qalil. Diterjemahkan takwa itu di dalam sebuah deskripsi yang indah sekali, bahwa ketakwaan itu adalah bentuk kehidupan yang di dalamnya teriringi selalu ada rasa takut kepada Allah. Al-khawfu minal jalil, takut yang menumbuhkan optimisme, takut yang menumbuhkan harapan, takut yang menguatkan keyakinan. Al-khawfu minal jalil. Khauf
takut amal tidak diterima, khauf bahwa nanti di yaumul qiyamah kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian takut kita bahwa ada sebab yang tidak akan menyampaikan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca di dalam ayat Al-Qur'an bahwa ada yang terhalang, wa innahum yauma idzin an rabbihim lamahjubun. Orang kafir di antara yang sudah ditegaskan tidak akan pernah bisa terhalang, mereka terhalang tidak akan pernah bisa melihat Allah tabaraka wa taala. Al-khaufu minal jalil, teriringi segala hal yang dilakukan penuh dengan kehati-hatian. Ingat, di dalam ibadah tidak semata-mata ibadah. Kata Abdullah ibn Mas'ud, al-iqtisad fi sunnati khairun min al-ijtihadi fil bid'ati. Mencukupkan dengan yang sunnah lebih baik daripada berijtihad di dalam perkara yang bid'ah. Kalau kita mencukupkan dengan apa yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, maka itu sudah lebih daripada cukup. Jangankan kita nambah, ya, melakukan apa yang ditinggalkan oleh Rasul saja itu sudah terlalu banyak dan banyak sekali. Maka hati-hati bahwa kita tidak karena ibadah lalu kita dalam ibadah tidak punya panduan, tidak punya aturan, tidak punya ketentuan. Ya, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, jiwa ittiba dimunculkan supaya kita tahu harga takwa kepada Allah itu diantaranya juga adalah khawatir apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul saja diperintahkan ittabi' ya ma uhiya ilaika min rabbik, ikuti Muhammad apa saja yang diwahyukan kepada engkau dari Rabbmu. Kalimatnya ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik, itu perintah Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka al khaufu minal jalil wal amalu bitanzil, wal amalu bitanzil. Sebenarnya jadi umat Muhammad itu paling mudah, ya. Paling mudahnya apa? Ya tinggal beramal saja. Tinggal beramal saja. Al-Imam Al-Auza'i mengatakan bahwa dari Allah Subhanahu wa taala turun risalah, turun syariat. Kemudian Rasul menyampaikan. Ya, kita nggak ada yang lain kecuali kita taslim, tinggal melaksanakan saja. Bagian dari apa yang ada disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu adalah panduan untuk bukan kita terus senantiasa mendebatkan apa yang harus diamalkan, ya, karena tidak cukup waktu untuk kemudian segala sesuatu didebatkan ketika masalah itu tuntutannya adalah harus diamalkan. Wal amalu bitanzil wal isti'dadu lirrahil. Kita tahu bahwa hidup kita di dunia itu bukan selamanya, ya. Tempat kita yang sesungguhnya, kampung kita yang sungguhnya adalah darul qarar wahyal akhirah. Ya, siapa yang menganggap dunia ini tempat tinggalnya, maka dia telah rugi dengan serugi-ruginya. Tempat kita adalah nanti di akhirat, darul qarar, darul akhirah. Kampung kita yang sejati adalah kampung akhirat. Maka al-isti'dad lirrahil, kita lebih banyak mengumpulkan bekal untuk kita pergi di yaumul qiyamah. Tidak ada bekal lagi setelah deposit umur kita selesai. Setelah apa yang Allah berikan kepada kita dari waktu sudah batas waktunya habis, maka al-isti'dad li yaumir rahil, kita harus tahu bahwa ada banyak yang bisa kita lakukan sebelum yang bisa kita lakukan nanti di yaumul qiyamah sudah tidak bisa kita lakukan kembali. Wa yud'auna il sujudi fala yastati'un. Nanti di yaumul qiyamah yang enggak biasa sujud terus mau sujud juga tidak akan bisa. Kemudian yang terakhir, wal qana'atu bil qalil. Untuk urusan dunia, maka apa yang Allah berikan kepada kita, kita hidup di dalam qanaah. Qanaah itu adalah warda bima qasamallah takun aghnan nas. Segala hal yang Allah berikan kepada kita teriringi dengan segala keridhaan kepada Allah, bahwa ini yang Allah berikan kepada kita, kemudian besar apa yang diterima itu adalah dengan segala ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ketakwaan sehingga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa.
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula Allahumma innaka antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh biyadikal khairu kulluh ilaika yarjul amru kulluh alaniyatu wa sirruh fa ahlun an tuhmada innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ighfir lana jami'a ma madha min dhunubina wa'simna fima baqiya min a'marina warzuqna amalan salihan yurdika 'anna Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu bimu'afatika min 'uqubatika la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa 'amalin Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw 'amal Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika mimma ista'adha bihi abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma taqabbal minas siyam wal qiyam wa sairi a'mal as-salihat Allahumma taqabbal minas siyam wal qiyam wa sairi a'mal as-salihat Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an ahli Allah wa khassatihi Allahumma ij'alna min adh-dhakirin min al-khashiyin min al-hamidin min asy-syakirin Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minna wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadhil hajat Allahumma ansur al-muslimin al-mustad'afin fi kulli makan Allahumma ansurhum ala aduwwihim Allahumma ayyidhum bi ta'yidika ya azizu ya jabbar ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Albina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.